Anda masih bersama saya Rizal Wijaya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di program Ruang Publik KBR. Dan kita juga masih ngobrolin seputar Girl Leadership Program 2022, aksi nyata hadapi krisis iklim dipersembahkan oleh Plan Indonesia. Baik, dan saya juga tidak sendirian, masih bersama tiga perempuan hebat ya. Ada Mbak Nazla Mariza, kemudian ada Mbak Resa Karisma Effendi, Mbak Firda Amalia juga. Baik, nah kalau sebelum jeda tadi saya juga pengen tahu nih apa sebenarnya ya dampak yang dirasakan oleh masing-masing narasumber kami, terutama untuk Resa dan Firda ya. Tapi secara umum sebelumnya saya juga pengen tahu juga nih apa saja sih sebenarnya dampak perubahan iklim yang dialami oleh masyarakat khususnya kaum muda dan perempuan nih Mbak Nazla. Bisa dijelaskan soal ini Mbak Nazla? Iya, Mas Reza, sorry, Mas Rizal. Rizal, Mas Rizal. Jadi salah nih. Boleh Iya. panggil saya Afgan juga kok. Oh gitu. Ya boleh lah, boleh. Ya, krisis iklim ini kan tadi seperti saya sampaikan, dia Hmm. menghantam kita gitu dengan tingkat kapasitas kita berbeda-beda. Ada yang cukup baik menghadapinya, ada yang cukup kesulitan gitu menghadapinya. Namun secara general memang krisis iklim ini sebenarnya berdampak pada, kalau secara makro dulu ya, jadi perubahan iklim ini menjadi salah satu hambatan terbesar dalam pencapaian SDG. Kalau kita bicara tujuan pembangunan berkelanjutan ya SDG, kita sudah investasi besar-besaran ya pemerintah, dunia, dan juga berbagai elemen masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan 17 goal tersebut ya. Kita investasi selama bertahun-tahun ya, dan juga mulai berjalan baik ya, sudah mulai ada improvement dalam indeks pembangunan kita. Dan ini bisa terhenti atau mundur ya dengan adanya bencana atau perubahan iklim di berbagai sektor gitu. Seperti tadi saya sampaikan di sistem air gitu ya, dan juga produksi pangan kita, pertanian dan sebagainya. Dan kalau kita bicara ke anak dan kaum muda, sebenarnya kita mencatat ada beberapa dampak ya yang ini potensi dampak untuk anak dan kaum muda khususnya yang tinggal di daerah yang seperti tadi saya sampaikan mungkin termarginalkan ya. Nah, ini misalnya seperti rentan putus sekolah gitu. Misalnya ketika terjadi krisis iklim dan tidak ada kapasitas untuk misalnya menghadapi bencana tersebut, misalnya banjir atau misalnya ada apa namanya gelombang pasang gitu ya. Misalnya yang tinggal di pulau kecil, itu akan kesulitan akhirnya menjadi pengungsi dan selama berminggu-minggu, mungkinnya berbulan-bulan seperti yang di Sulawesi, dan tidak ada kapasitas karena tidak ada rumah alternatif, tidak ada tempat alternatif untuk dia hidup atau sekolahnya misalnya terhantam. Nah ini bisa berdampak pada aktivitas sekolah dari anak. Dan juga untuk keluarga-keluarga yang mungkin secara ekonomi lemah ya, seperti kita temukan di Sulawesi itu ketika terjadi krisis, terjadi bencana, anak-anak di pengungsian ini rentan mengalami perkawinan anak karena keluarganya mungkin menganggap daripada tinggal di pengungsian dan hidup sulit, ekonomi sulit, coba dinikahkan dengan keluarga jauh, kerabat jauh atau orang lain yang memang mungkin lebih kaya atau mungkin posisinya mungkin hidup di kota yang Harapannya yang hidupnya lebih yang baik gitu ya. betul, betul. Nah, itu akan terdorong ke sana. Dan juga ada berbagai resiko kekerasan, eksploitasi di tengah berbagai situasi bencana. Anak ini sebenarnya paling rentan karena anak Betul. ini dianggap paling tidak berdaya ya. Dan orang-orang dewasa mungkin yang sulit menghadapi berbagai bencana, itu akhirnya anak-anak ini bisa menjadi korban ya dalam tanda kutip. Dan juga layanan-layanan kesehatan lainnya seperti kesehatan, akses kesehatan itu juga sangat terganggu. Ini yang beberapa faktor-faktor resiko yang dampaknya bisa multiplier efek hanya dari bencana yang terjadi dan menghantam keluarga-keluarga yang termarginalkan, anak khususnya anak perempuan yang seringkali menjadi korban. Oke. Apalagi kalau bicara trauma berkepanjangan seperti itu ya. Anak-anak sepertinya Betul. sangat rentan sekali ya. Betul. Dan kita belum ada sistem untuk trauma healing ya. Misalnya terjadi Nah, bencana, itu bagaimana anak-anak ini kan pasti shock sekali ya melihat bencana yang terjadi, dan apalagi kalau sampai kehilangan anggota keluarga dan sebagainya. Ini belum ada trauma healing yang dilakukan plan ketika terjadi bencana. Biasanya kita selain membantu dengan logistik ya, kita juga membantu memberikan pendidikan alternatif sementara kepada anak, terus kemudian juga trauma healing, mungkin bukan trauma healing tapi lebih kepada
psikososial ya. Jadi Oke, kita berdialog dengan anak seperti itu. baik. Dibutuhkan mungkin kayak semisalnya pendidikan edukasi, sosialisasi soal mitigasi, tangga bencana dan sebagainya, Betul, semakin betul, ditingkatkan ya. Karena tingkat betul. awareness di masyarakat juga, boleh dibilang mungkin, cukup belum belum maksimal gitu mungkin ya? Betul, masyarakatnya belum maksimal, apalagi anak Nah, perempuan. Karena anak perempuan ini tantangannya banyak, karena selain dari segi usia dianggap masih anak-anak gitu ya, mmm, seringkali oleh masyarakat kita, jadi dianggap belum untuk berdaya. informasi kan biasanya kan untuk orang-orang dewasa gitu. Nah, terus kemudian dia juga perempuan gitu, yang seringkali menjadi prioritas kesekian ya Mmm, di dalam keluarga atau target-target intervensi pembangunan biasanya kan orang-orang dewasa. Sehingga ketika terjadi bencana, setiap orang kan menyelamatkan dirinya. Ini yang mmm, anak-anak, anak perempuan sehingga kebingungan gitu ya, oke, karena tidak terkapasitasi dengan informasi yang cukup. mmm, Dan kita juga ada program sih Mas Rizal di sekolah-sekolah, namanya Safe School, bagaimana meningkatkan kapasitas anak-anak, tenaga pendidik, sekolah juga ya dalam menghadapi berbagai resiko bencana. oke. Baik, dan sekarang ke Reza sama ke Firda, mungkin secara khusus nih ya, secara apa namanya, pribadi, apa sebenarnya dampak yang dirasakan dari krisis iklim ini bagi Reza dan Firda? Silakan Firda boleh? Oke, terima kasih ya Mas Rizal. Jadi tadi secara umumnya sudah dibahas Hmm, benar-benar jelas. Kalau secara pribadi itu sebenarnya dampak perubahan iklim ini sudah sangat terasa juga nih. Contoh simpelnya nih, perubahan iklim kan menyebabkan cuaca itu tidak menentu ya. Kadang kita sudah buat planning, buat project, outdoor, karena kita kiranya ini udah musim kemarau, nggak ada hujan. Tapi tiba-tiba turun hujan yang deras banget. Itu kan salah satu dampak yang paling simpel tapi terasa banget ya. hmm, Semua rencana kita jadi kacau, iya, tidak berjalan sesuai dengan schedule dan lain sebagainya. mungkin bisa panggil Mbak Kemudian Rara. selain ya, kemudian selain dari cuaca yang tidak menentu tadi, ya kita juga semakin merasakan panas bumi yang semakin naik ya, karena salah satu dampak krisis iklim ini pemanasan global ya. Betul, Dimana ketika siang hari dulu tuh rasanya siang hari dalam rumah kalau ada pohon ya di depan rumah itu agak rindang kan, nggak terlalu panas. Tapi sekarang kayaknya harus kipas-kipas deh di dalam rumah soalnya kayak udah panas banget cuacanya. udah Nah, kayak terus tukang dampak sate ya, lain yang kipas-kipas mulu ya. bener itu kayak padahal kan depan rumah ada beberapa pohon yang ditanam juga, tapi Hmm, cuacanya masih tetap panas, masih oke, tetap gerah, kering gitu. Nah, kemudian dampak yang lain mungkin bisa dilihat dari kualitas udara juga ya. Salah satu dampak yang menyumbang ke krisis iklim juga karbon dan hmm, asap-asap lainnya. oke, Karena tinggalnya di Makassar ya. Makassar itu salah satu kota metropolitan juga yang udah cukup padat juga. Dan itu kualitas udara meskipun kita mungkin nggak bisa apa ya deteksi langsung secara hmm, kasar, tapi dampaknya tuh bisa ke batuk. oke. Jadi kayak udara itu kita gampang banget jadinya Aspek batuk kesehatan ya karena banyak jadinya ya. banget, iya, banyak banget asap-asap yang kita hirup dari asap Siap. kendaraan dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan menyebabkan dampak di krisis iklim sih. Hmm. Kalau Tapi Reza yang sendiri, paling ya gimana, ini Firda? ya aku mau tambah satu poin lagi sih. Tapi yang paling penting itu ujung-ujungnya akan berdampak ke mental ya. Karena kalau sudah ada krisis iklim yang kita lihat mulai dari cuaca yang nggak menentu tambah panas, kita tuh jadi gelisah dan Hmm, itu yang akan nyerang ke mental kita. Jadi nggak cuma fisik doang yang diserang, tapi ke mental juga. Itu kena sih mental dari ya. saya. Oke. Kalau Reza sendiri nih, ada nggak sih dampak yang sekiranya akhirnya mengganggu aktivitas atau aksesnya Reza sebagai seorang perempuan muda nih? Apa kira-kira? Sebenarnya tadi udah dijawab sama Firda semua ya Kak, Oke, tapi sama mungkin ya. saya bisa menambahkan karena musim yang berubah itu jadi banjir itu ada di mana-mana Kak. Hmm, Akhirnya seperti pencemaran air itu juga terjadi dan ini tuh berdampak sekali karena ketika terjadi banjir itu benar-benar seperti sekolah bisa-bisa diliburkan dan itu menjadikan kayak kekhawatiran tersendiri gitu buat hmm, kami-kami dan aktivitas juga terganggu untuk bekerja dan yang paling parah itu ketika
terjadinya gagal panen, Kak. Jadi kayak, wah, ini kalau sudah ada gagal panen dan sebagainya, ini perekonomian itu semakin tidak apa ya, Kak, tidak stand gitu loh, Iya. Kak. Jadi ngaruh juga itu ya. Kayak gagal Iya, Kak. panen ya. Ke Resa sendiri maksudnya ya. Betul, Kak. Kirain Di hanya ke desa orang Resa tuanya itu saja. sering gagal panen. Kalau udah gagal panen, wah. Oke, baik. Nah, kalau Mbak Nazla tadi kan udah sedikit menyinggung nih soal program dari Plan Indonesia, ya. Saya tertarik juga nih dengan program Girl Leadership Program ini yang baru diluncurkan belum lama ini ya. Sebenarnya ini untuk yang kedua kalinya ya, Mbak ya? Ya, ini Ya, yang kedua ya. ya. Nah, boleh dikasih tahu nih Mbak, bisa jelaskan apa sih program Girls Leadership Program ini, kapan mulai hadir dan apa yang melatar belakangnya adanya program ini? Iya, kalau saya bicara latar belakang dulu, jadi plan kita punya kampanye global yang namanya Girls Get Equal atau kesetaraan untuk anak perempuan. Itu komitmen kami secara global serentak di berbagai negara dari tahun 2017 dan perwujudannya di setiap negara bisa berbeda-beda ya. Dan kalau di Indonesia kami melihat penting sekali untuk mendorong kepemimpinan dan kapasitas anak perempuan dan kepercayaan diri ya. Uh, uh, Agensi anak perempuan untuk dia sadar tahu apa haknya, kemudian dia paham bahwa oh saya juga punya hak yang sama setara dengan anak laki-laki, kaum muda laki-laki, dan kemudian kita dorong ya anak-anak untuk bisa lebih berani untuk maju dan berani take position gitu. Ini ada 3 hal yang ingin kita dorong. Jadi anak-anak juga punya power, mereka punya kebebasan berekspresi, berbicara, berpendapat, dan juga bisa merepresentasikan dirinya dan juga kelompoknya, kelompok perempuan di mata publik. Itu yang jadi latar belakang. Sehingga ya kita desain leadership program ini program untuk mencetak girl leaders gitu ya. Girl ini bukan hanya anak-anak tapi dari usia 15 sampai 24 kaum muda juga. Nah, itu yang ingin kita dorong. Kita memberikan intervensi langsung kepada anak kaum muda perempuan agar mereka lebih bisa mengejar ya hal-hal yang selama ini mungkin di society, di masyarakat, anak kaum muda perempuan kesempatan yang diberikan belum tentu sama setara dengan anak kaum muda laki-laki. Jadi bagaimana kita ingin mendorong dan merubah persepsi publik bahwa keluarga, orang tua, publik melihat bahwa oh ternyata anak perempuan juga adalah entitas yang sama haknya, entitled pada hal yang sama, pada hak sekolah, hak berbicara, hak membuat keputusan terhadap hidupnya dan masa depannya. Itu yang ingin kita dorong dalam program ini. Oke. Bukan zamannya lagi perempuan nomor 2 kan, nggak jadi prioritas. Betul. Gitu ya. Betul, iya. Dan tahun lalu itu kita yang pertama kali kita bersama Ibu Sri Mulyani Indrawati ya sebagai prinsipal mentor. Jadi sebagai mentor kepala sekolah mentor untuk sekitar 120 girl leader saat itu. Temanya bagaimana anak perempuan ini perlu punya aspirasi ya untuk terus menempuh pendidikan dan juga mungkin melihat bidang-bidang yang selama ini dianggap untuk laki-laki, misalnya matematika, teknik gitu ya, sains gitu. Nah itu Ibu Sri Mulyani berusaha untuk menginspirasi ke arah sana, dan ada mentor-mentor yang lain pastinya dari influencer dan kaum muda lainnya. Baik. Ini tahun kedua. Sekarang prinsipal mentornya Pak Sarono Kusmaatmadja. Beliau dulu menteri ya, selama di 3 posisi yang berbeda, dan sekarang menjadi staf ahli menteri lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi mudah-mudahan juga bisa menginspirasi. Berapa anak muda perempuan yang tergabung saat ini, Mbak? Kalau sekarang kita lebih fokus ya, jadi tidak sampai ratusan. Kita yang masuk aplikasi ini kan kita buka aplikasinya ada, jadi setiap ada program seperti ini kita buka jadi fair ke publik. Kita berikan kesempatan yang sama untuk anak usia 15 sampai 24 tahun perempuan. Itu yang masuk sekitar 337 proposal masuk ke kita, diseleksi oleh tim juri. Tim jurinya juga banyak dari praktisi dan juga kaum muda influencer ya di bidang lingkungan. Itu masuk jadi 40 diseleksi, kemudian diseleksi lagi, shortlist lagi menjadi 24. Jadi hanya ada 24 final sekarang. 24 ya, termasuk Resa dan Firda.
Betul. Yes, nanti kita cari tahu deh soal Reza dan Firda ini kenapa sih tertarik dengan gabung dengan program ini ya. Dan nanti kita juga akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti.